Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimana adaptasi yang terjadi di lingkungan sekolah ini, Pak? Kalau pendidikan itu kan tidak hanya cukup bahwa infrastruktur dibangun selesai, nggak bisa seperti itu, tapi juga meningkatkan kualitas bagaimana infrastruktur itu dimanfaatkan. HP juga dapat minjam di kakak. Kamu jadi nggak punya HP? Nggak punya. Kalau seandainya harus belajar dari HP gimana dong? Harus ada kakak di sini bisa kita minjam. Kalau nggak ada terpaksa ke sekolah. Tidak sedikit ada anak yang naik sepeda, bahkan ada yang jalan kaki hanya untuk bisa mengakses internet gratis di madrasah. Dipersembahkan oleh Saat ini tim bakti untuk negeri ekspedisi Nusa Tenggara masih berada di Pulau Lombok, wilayah yang berjuluk Pulau Seribu Masjid. Dan perjalanan tim ekspedisi sudah mencapai jarak tempuh keseluruhan kurang lebih 201,3 km. Artinya tiba saatnya bagi tim untuk bergerak menuju ke Pulau Sumbawa dari Pelabuhan Kayangan. Setelah 1 jam 30 menit perjalanan, sampailah tim ekspedisi di Pulau Sumbawa, tepatnya di Pelabuhan Pototano. Sebelum tim menuju lokasi penerima manfaat pembangunan akses internet di Sumbawa, tim berkunjung ke Istana Dalam Loka. Dikenal juga dengan istilah Istana Sumbawa, yang merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Sumbawa. Istana Dalam Loka dibangun pada tahun 1885 oleh Sultan Muhammad Jalaluddin III. Di selasar Istana Dalam Loka, tim disuguhkan dengan tarian tradisional Sumbawa, Dadara Boto. Tarian ini menceritakan keterampilan para gadis. Biasanya Dadara Boto ditampilkan sebagai tarian sambutan dalam berbagai kesempatan. Dadara Boto dibawakan oleh 6 orang penari dengan pakaian adat beragam warna, serta diiringi alunan musik tradisional rebana rea, rebana genang, pelompong, santong srek, sarune, hingga ting-ting. Usai mengunjungi salah satu warisan budaya yang ada di Pulau Sumbawa, kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke salah satu sekolah penerima manfaat pemasangan akses internet di Pulau Sumbawa. Tepatnya, saya dan tim akan mengunjungi MTS Negeri 3 Sumbawa. Inilah MTS Negeri 3 Sumbawa, salah satu sekolah penerima manfaat pemasangan akses internet yang ada di Pulau Sumbawa. Pak, lalu di masa pandemi saat ini, MTSN 3 Sumbawa sudah melakukan simulasi kembali belajar tatap muka di sekolah. Ya. Sejauh ini seperti apa Pak proses yang sudah berlangsung? Ya, kami sudah mengikuti
hari ketiga untuk saat ini, dan tetap kami menjaga protokol kesehatan, protokol COVID-19, dan alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana yang kita harapkan, tanpa ada kita dengar ada klaster baru muncul di pendidikan, di dunia pendidikan di madrasah saat ini. Kemudian pada saat awal masa pandemi, ini tentu ada pembelajaran jarak jauh ya Pak, yang berlangsung secara daring. Iya. Apakah ada kesulitan mungkin yang ditemui pada saat pembelajaran seperti ini dilakukan Pak? Kesulitan dan kendala kami adalah tidak seluruh siswa mengikuti pembelajaran daring ini. Sekitar 25% mereka itu karena mungkin kuota dari mereka ini yang kurang, dan kepemilikan mereka tentang HP ini mungkin juga jadi kendala. Jadi oleh sebab itu kami berharap sebenarnya ketika kita mampu untuk melaksanakan pembelajaran luring, maka itu lebih bagus. Tetapi mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID ini, maka ketika pembelajaran daring pun tetap guru-guru aktif untuk melaksanakan kegiatan gitu. Ada keluhan mungkin yang ternyata ditemukan ada hambatan oleh guru-guru yang melakukan pembelajaran e-learning ini Pak? Hambatannya hanya di dalam akses siswa itu sendiri. Karena tidak seluruh siswa yang mengakses e-learning ini, karena kendala itu tadi, kendala jaringan internet di tempat mereka yang tidak ada sinyal, ada juga seperti itu. Dan kuota anak-anak ini yang mungkin tidak bisa membeli kuota untuk mengaktifkan kegiatan-kegiatan e-learning. Tadi kan ada video-video Mbak ya. Oleh sebab itu ini memakan kuota yang banyak gitu ya. Sehingga anak-anak ini awal-awalnya mungkin bisa, tapi ketika kelanjutannya sebagian juga yang bisa aktif gitu. Itu kendalanya. Kemudian tadi juga sempat saya lihat ada anak-anak yang belajar TIK ya Pak, Ya. atau belajar komputer Ya. di ruangan khusus. Nah kemudian itu seperti apa Pak? Sekolah ini menyiapkan internet, dan memang internet ini bantuan dari pemerintah juga. Ya, ada bakti, sehingga anak-anak yang tidak bisa mengakses internet di rumahnya, mereka bisa langsung datang ke madrasah untuk belajar dengan komputer yang sudah kami siapkan. Baik belajar e-learning atau mungkin dalam evaluasi ada mid-semester dan sebagainya yang juga kita lewat PJJ tadi. Sehingga anak-anak yang tidak mampu dan tidak punya kuota di rumah, ya datang ke sini untuk memanfaatkan akses internet yang gratis di madrasah. Dipersembahkan oleh Dilematis kegiatan belajar mengajar dari rumah di tengah kondisi pandemi yang masih terus menghantui Indonesia memang perlu perhatian khusus untuk cepat mendapatkan solusi. Adaptasi digital dalam dunia pendidikan merupakan salah satu solusi untuk tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Bapak, dengan kondisi yang memaksa kita harus beradaptasi di masa pandemi ini, adakah anak-anak yang mungkin ternyata tidak bisa menggunakan gawai ataupun tidak lengkap infrastrukturnya pada saat harus belajar jarak jauh, Pak? Iya, ini yang kami sebagai guru-guru di sini prihatin lah dengan keberadaan anak-anak kami, yang dalam hitungan kami 25% anak-anak ini yang tidak bisa menggunakan pembelajaran PJJ atau daring ini. Sehingga mereka datang ke madrasah ini, ke sekolah ini untuk memanfaatkan internet gratis yang ada di madrasah. Kendalanya di rumah itu kan kadang tidak ada sinyal, terutama anak-anak kami kan dari jauh-jauh. Tapi ketika mereka tidak ada sinyal di rumah, mereka paham, mereka datang ke madrasah sehingga mereka tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan pembelajaran sebagaimana kawan-kawan mereka yang lain, bisa daring dari rumah sendiri. Pak Lalu punya cerita mungkin terkait dengan bagaimana adaptasi yang terjadi di lingkungan sekolah ini, Pak? Memang menjadi suatu yang
mengharukan bagi kita karena anak-anak ini kan tidak sedikit di antara 25% tadi yang rumahnya jauh sekali dari madrasah. Ya, bahkan tidak sedikit ada anak yang naik sepeda, bahkan ada yang jalan kaki hanya untuk bisa mengakses internet gratis di madrasah itu. Bahkan ketika mereka sudah tadinya berhadapan dengan komputer untuk model mengikuti kegiatan daring ini, Pak, mereka itu sepertinya agak gapteknya itu kelihatan sekali. Karena tidak terbiasa. Ya karena tidak terbiasa. Mereka tiba-tiba dihadapkan dengan model pembelajaran dengan IT yang diharuskan mereka mau tidak mau harus kuasai itu. Sehingga mereka ketika memegang mouse untuk mengoperasikan komputer saja bingung, Pak. Padahal wifi-nya belum dinyalakan. Mereka sudah saling teriak, Pak, gimana kok tidak bisa ini, tidak bisa ini. Karena mereka tidak tahu bagaimana wifi itu, bagaimana internet itu. Tapi karena kondisi mengharuskan mereka harus bisa dengan keadaan seperti ini, penyelesaian seperti ini, sehingga lewat keadaan itu mereka belajar. Lewat keadaan itu mereka menjadi terbina, menjadi cerdas dengan IT tadi. Gapteknya lama-lama sedikit demi sedikit hilang dengan terus pembelajaran pengalaman-pengalaman mereka dan keadaan yang baru tadi. Jadi dengan keadaan ini kami ada satu sisi positifnya, kami bersyukur juga ternyata menggembleng siswa-siswa kami yang tadinya tidak kenal sama sekali dengan komputer, dengan internet. Lama-kelamaan mereka paham bahwasanya belajar sekarang dunia pendidikan harus dihadapi dengan cara seperti ini. Di hari berikutnya, saya dan tim berkunjung ke salah satu rumah siswi MTS Negeri 3 Sumbawa. Anti, satu dari 150 anak yang bersekolah di MTSN 3 Sumbawa yang masih belum bisa mengakses internet dari rumahnya. Namun, pembelajaran jarak jauh menggunakan internet masih harus terus dilakukan selama masa pandemi. Hai Anti, Ya Kak. lagi siap-siap buat ke sekolah ya? Ya. Sekarang kan pelajaran jarak jauh, harusnya kan bisa belajar dari rumah. Gimana nih? Sinyalnya tidak mendukung di sini. Kalau kamu belajar buka dari HP, seperti apa sih sinyalnya? Lelet dia sinyalnya itu nih. Makanya saya pergi ke sekolah. Ada si lambang warna MTS-nya warna hijau itu nih. Itu udah terus masukin password sama username-nya. Tapi di situnya kita lelet itu, makanya HP juga dapat minjam di kakak. Kamu jadi nggak punya HP? Nggak punya. Kalau seandainya harus belajar dari HP gimana dong? Harus ada kakak di sini bisa kita minjam. Kalau nggak ada terpaksa ke sekolah. Pada saat kamu harus membuka materi pelajaran dari HP, harus tungguin kakak dulu. Iya. Kemudian kalau misalnya kakak pulang ke sini, kakak juga butuh untuk belajar pelajaran kuliahnya. Kamu gimana? Kita pergi ke sekolah dah. Ke sekolahnya naik apa? Naik Cidomo. Apa itu Cidomo? Cidomo gerobak yang ditarik sama kuda untuk membawa kita ke sekolah. Jaraknya sekitar 20 menit. 20 menit. Kamu bayar berapa pada saat sudah sampai ke sekolah? Biasa 5.000 kalau nggak ada uang. Bisa sih, dia terima sih. Benar saja, kondisi ekonomi yang jauh dari kata mampu menjadi alasan utama akses internet, bahkan gawai sekalipun menjadi kebutuhan yang langka dimiliki untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan tak jarang ia harus berjalan kaki hingga 5 km jaraknya untuk bisa sampai ke sekolah. Semuanya. Gimana ini pelajaran jurnalistik kali ini? Semuanya suka jurnalistik ya di sini ya? Mau belajar lebih jauh lagi tentang jurnalistik? Di luar dugaan, tim Bakti untuk Negeri Ekspedisi Nusa Tenggara berkesempatan untuk berbagi ilmu dengan para siswa yang tertarik dengan jurnalistik. Ternyata, di sekolah ini pun sudah memiliki kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik bagi para siswa.
Senang rasanya berbagi kebaikan untuk mereka. Karena bermakna, lebih berharga daripada angka. Dipersembahkan oleh Pada kesempatan kali ini, tim ekspedisi bakti untuk negeri kembali ke sekolah penerima manfaat pemasangan akses internet di Pulau Sumbawa. Assalamualaikum Bapak. Bersama Profesor Henry Subiakto, selaku staf ahli Menteri Kominfo. Bersama beliau, kami coba berinteraksi dengan para siswa dan siswi di tengah kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Assalamualaikum. Ini sedang melakukan simulasi. Iya. Sejak kapan Pak simulasi? Simulasi tatap muka. Jadi ini hari kedua untuk level kelas 9. Tahu nggak kenapa tatap muka itu sampai berapa bulan tidak bisa kita laksanakan? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Sektor pendidikan itu kalau kita biarkan mereka boleh tatap muka, itu punya potensi penularan COVID tinggi. Karena kita kan kumpul nih, ya. Apalagi kalau pas di luar nanti jajan juga kumpul gitu. Makanya pendidikan itu potensinya sangat tinggi. Itu kalau dibuka, anak-anaknya yang bisa kena COVID, gurunya bisa kena COVID. Makanya baru 2 hari ini ya Pak ya dicoba ya Pak ya. Nah makanya lalu kalau nggak bisa sekolah, kita lalu cara belajarnya adalah lewat apa? Online, daring. Nah itulah yang kemudian komitmen pemerintah adalah membantu infrastruktur maupun membantu masyarakat supaya bisa mengakses internet termasuk adik-adik semua. Pak Henry, sampai hari ini apa saja yang mungkin sudah dilakukan oleh Bakti, khususnya di Sumbawa, terkait dengan infrastruktur, mungkin pembangunan BTS ataupun akses internet? Kalau Bakti ini kan tugas utamanya adalah membangun infrastruktur memang. Jadi bertanggung jawab untuk menyiapkan infrastruktur dalam konteks transformasi digital. Infrastruktur itu ada yang terkait dengan fiber optik, jadi ada palaparing waktu itu, kemudian palaparing itu kan kayak jalan tol gitu ya, untuk masuk ke desa-desa berarti harus ada yang kecil-kecil, itu yang kita sebut juga dengan namanya USO, Universal Service Obligation. Kemudian ada juga yang dalam konteks USO juga itu BTS, untuk supaya masyarakat bisa mendapatkan akses. Jadi ada BTS yang dibangun oleh Bakti. Selain itu ada juga yang dibangun itu adalah titik-titik pelayanan internet. Itu bisa di sekolah-sekolah, ada juga yang di kantor-kantor kelurahan maupun di puskesmas. Nah kalau di sekolahan itu karena terkait dengan pendidikan yang sekarang online, boleh dikatakan dituntut untuk online dan sebagainya, apalagi ada pandemi ini, mau tidak mau itu menjadi penting sekali Mbak. Gitu. Nah alhamdulillah Bakti sudah, kalau di Kabupaten Sumbawa ini itu ada yang ada di madrasah, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang sekolah-sekolah yang memang membutuhkan untuk pendidikan online. Bapak, di kondisi hari ini di mana ada masa pandemi dan kita lihat ternyata semua anak-anak harus menggunakan gadget. Gimana Pak korelasinya terkait digitalisasi dan kesiapan pendidikan untuk itu?
digitalisasi itu sebenarnya kan tanpa ada pandemi pun tuntutan teknologi dan tuntutan zaman kita harus digitalisasi. Karena memang era ke depan itu 4.0 ataupun juga 5.0 juga itu juga digitalisasi kan begitu kan. Apalagi Indonesia ini jumlah penduduknya banyak, itu mau tidak mau kita harus menuju ke sana. Tapi persoalannya adalah tadi bahwa ternyata pandemi ini semakin membuka mata kita bahwa ketika orang tidak bisa berkumpul, tidak bisa ketemu dengan banyak orang, maka ternyata memang harus menggunakan teknologi digital. Akhirnya ada percepatan penggunaan. Sampai hari ini Pak, apa mungkin target yang masih harus dicapai atau mungkin ada kendala pada saat masa pencapaian? Sebenarnya kalau presiden tidak hanya per sektor, oh ini pendidikan ini, tapi masyarakat secara umum harus bisa mengakses internet. Daerah yang tertinggal, terluar, terdepan itu masih banyak yang belum bisa mengakses. Itu yang harus dikerjakan oleh Bakti ini. Pendidikan adalah hak bagi seluruh generasi bangsa, agar kelak tongkat estafet kemerdekaan tidak terputus sampai di sini. Begitu pula telekomunikasi dan aksesibilitas, tanpa disadari menjadi bagian penting untuk membimbing generasi bangsa dimanapun mereka berada, meski di wilayah terluar Indonesia sekalipun. Samawa Kapuli artinya Sumbawa hebat, memiliki makna yang luas. Jarak bukanlah hambatan bagi seluruh generasi muda Sumbawa untuk terus meraih mimpi.